Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala majalisal ilmi wadh-dhikri riyadhal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-mab'uthi ila kafatil insi wal jinnah wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhul uluma wal ma'arifa lil jahli a'zama junnah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Fa ila hadratin nabiyina wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulama'ina al-mukhlisina al-'amilin wa jami' sadatina al-'alawiyin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wal muhaddithin wal mufassirin wa jami' aslafina salihin anna allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat sekalian, juga segenap pendengar Madinah FM yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa kita bisa mengisi waktu demi waktu kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, yang salah satu wujudnya kita masih berikan kesempatan melaksanakan puasa Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan memakmurkan masjid yang kita cintai ini, dan kita kemudian masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir i'tikaf dan majelis di dalam majelis taklim yang seperti saat ini. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan selama ini khususnya di dalam bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah yang sepantasnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah, iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sesuai yang diamanatkan di dalam judul kepada kami, yang sebenarnya pagi hari ini adalah jadwal beliau, guru kita Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus
Tapi karena tadi malam beliau masih mengikuti haul Abuya Sayyid Muhammad Maliki di Bangil sampai malam, sehingga mohon maaf beliau pagi hari ini tidak bisa mengisi. Tapi insya Allah pada Ramadan yang ke-20 beliau dengan judul yang beliau telah sampaikan itu insya Allah akan tetap mengisi, insya Allah akan tetap mengisi di Masjid Agung Jamek Kota Malang ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, tema yang diusung pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, supaya saya tidak salah kutip apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, ada kitab yang saya baca, yaitu Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal Al-Hadrami, yang kitab ini biasa juga dibaca oleh guru kita Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus pada malam Kamis. Dalam kitab ini fasal tentang berkaitan dengan zakat fitrah. Perlu kita ketahui, zakat fitrah adalah merupakan bagian kedua dari bentuk zakat yang sifatnya umum. Ada yang disebut dengan zakatul mal, zakat harta benda dengan berbagai macam bentuknya. Dan juga ada yang namanya zakatul badan, zakat yang untuk kemudian menzakati badan kita, atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah, zakat fitri. Yang dimaksud dengan fitrah di sini disebutkan dalam kitab fikih, maknanya adalah al-khilqah, berkaitan dengan kejadian atau diri seseorang. Sehingga zakat ini bisa disebut dengan zakat fitrah atau zakat badan. Atau zakat ini juga disebut dengan zakatul fitri, sebab berkaitan dengan berbuka puasa di akhir dari bulan Ramadan ketika memasuki malam 1 Syawal. Sehingga zakat ini pun disebut dengan zakatul fitri. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah itu bentuknya adalah sesuatu yang diberikan berupa makanan pokok dari seorang muzaki, orang yang berzakat, kepada mustahik, orang yang berhak memberikannya, dengan syarat-syarat yang sudah dikhususkan. Ada niatnya, ada rukunnya dan sebagainya. Itulah zakat fitrah. Kemudian di dalam keterangan, masih di dalam keterangan dalam kitab fikih ini, zakat fitrah itu diwajibkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tahun kedua Hijriyah. Dan dalam Hasyiah Bajuri dikatakan zakat fitrah ini merupakan satu kekhususan ibadah yang ada pada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pada umat-umat sebelumnya belum ada. Kemudian dalam kitab Muqaddimah dikatakan watajibu, dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Zakat fitrah itu kemudian hukumnya harus dilakukan oleh seseorang ketika syarat-syarat seseorang ini sudah terpenuhi baginya untuk melaksanakan zakat fitrah.
Yang pertama, idraku hurubi syamsi lailatul idi. Orang tersebut mendapati tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Artinya ketika malam Idul Fitri itu dia masih hidup. Siapapun yang malam Idul Fitri masih hidup, dipastikan dia mendapatkan, bisa jadi dia sudah mendapatkan dua perkara, sekalipun ini tidak mutlak. Yang pertama, di kitab lain itu kalau Fathul Qorib dikatakan dia mendapatkan juz'un min akhir Ramadan, bagian yang terakhir dari bulan Ramadan, dan dia mendapatkan juz'un, satu bagian di awal bulan Syawal. Antara ujung akhir Ramadan dan ujung awalnya Syawal dia mendapat, itulah kemudian dia dipastikan untuk syarat pertama telah terpenuhi untuk mendapatkan, melaksanakan zakatul fitrah. Sehingga hadirin hadirat sekalian, kalau ada seseorang hanya mendapatkan satu waktu aja, ujung awalnya bulan Syawal malam itu, tetapi akhirnya dia tidak, akhir Ramadan dia tidak mendapati, ulama mengatakan dia tidak wajib melaksanakan zakatul fitrah. Contoh, ada seorang anak yang lahir pada malam hari raya. Maka anak yang lahir pada malam hari raya ini dipastikan dia mendapatkan awal dari awal bulan Syawal, tapi dia tidak mendapatkan akhir daripada Ramadan. Berarti untuk anak kecil ini, bagi orang tuanya tidak perlu mengeluarkan zakat fitrahnya. Atau kebalikannya hadirin, ada kemudian orang yang sepuh, atau ada seseorang, tidak ada sepuh, ada seseorang yang kemudian di akhir jam 5, jam 5.10 dia masih hidup, jam 5:15 contohnya dia meninggal. Berarti orang yang demikian ini hanya mendapatkan akhir dari bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan awal bulan Syawal. Ini pun juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Walhasil akhir Ramadan, awal Syawal dia dapat seluruhnya, wajib zakat fitrah. Malahan dipanjangkan di dalam kitab itu, Hasyiah Rajul itu ada ceritanya, andai kata hadirin, ada seorang laki-laki yang menikah. Ini seorang laki-laki yang menikah, supaya pernikahan itu teringat terus, dia menikah pas malam riyaya hadirin. Ya, sekalian kata jajan jadi menghemat, nah, ya ini. Sehingga pada waktu itu dia menikah karena supaya ada, mungkin ada kenangan, ya. Berangkatnya diiringi dengan takbiran banyak orang, ya. Maka ketika dia menikah itu pas malam riyaya niki, maka kemudian ketika dia melaksanakan akad nikahnya, baginya untuk perempuan yang sebagai istrinya itu sudah menjadi tanggungannya berkaitan dengan nafkahnya. Tetapi hadirin, untuk zakat fitrahnya hanya wajib dia bayarkan sendiri, tetapi untuk istrinya wajib bayar sendiri. Gitu. Loh, kok begitu Ustaz? Ya, sebab istrinya dia menjadi istri dari laki-laki ini hanya mulainya malam akhir Ramadan sik perawan, dereng menjadi istrinya. Ya, sehingga kalau di kitab itu dikatakan yang demikian tidak harus kemudian membayar zakat fitrahnya. Tapi pertanyaan kedua, mosok mentolo yang demikian itu. Kok tego temen? Durung apa-apa wis ketok medite wong lanang niki. Nah, ini contoh mawon bahasa fikih hadirin. Walhasil harus dua itu hadirin. Kemudian lagi kalau dia sudah mendapatkan itu, andai kata ada orang yang sakit parah, akhir Ramadan dia mendapatkan, awal
Syawal dia mendapatkan, jam 8 malam tanggal 1 Syawal dia meninggal, maka orang yang demikian tetap dibayarkan zakat fitrahnya kalau memang syarat-syarat yang lain terpenuhi. Alasannya apa? 2 waktu akhir Ramadan, awal Syawal sudah dia dapatkan. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian hadirin, syarat yang kedua, wa an yakuna musliman. Zakat fitrah itu harus ditunaikan, disampaikan oleh seseorang yang beragama Islam. Maklum, semua ibadah adalah seperti itu. Mulai dari yang namanya salat, syaratnya harus Islam. Haji, puasa, termasuk zakat fitrah pun wa an yakuna musliman. Hendaknya orang yang mengeluarkan zakat ini harus beragama Islam. Artinya, kalau dia adalah orang yang kafir asli, sebelumnya belum pernah Islam, maka dia ya tidak wajib zakat fitrah, memang bukan ahlinya. Lain kalau kemudian orang ini yang dulunya Islam, akhirnya kemudian murtad, naudzubillah min dzalik. Katakanlah karena kemudian dia murtad, ya, setelah murtad itu bagi dia masih ditangguhkan zakat fitrahnya, termasuk ibadah yang lain termasuk zakat, ini harus wajib bagi dia, tapi ditangguhkan sebab dia masih murtad. Begitu dia masuk Islam lagi, sudah 5 tahun, sadar membalikkan Islam alih, segala apa yang ditinggalkan ketika murtad wajib diqadai. Salatnya wajib qadha salat 5 tahun. Zakatnya harus 5 kali kalau 5 tahun. Kemudian puasanya harus 5 bulan. Walhasil kewajiban-kewajibannya harus ditunaikan. Loh kok beda Ustaz? Beda hadirin. Kafir asli yang belum merasakan nikmatul iman wa nikmatul Islam dengan orang yang sudah merasakan nikmat iman kemudian dibuang menjadi murtad, naudzubillah min dzalik, lain hukumnya. Kalau kafir asli masuk Islam, sekalipun usianya 40 baru masuk Islam, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan atau menutup segala sesuatu kekurangannya sebelum Islam. Begitu dia masuk Islam, ya sudah, dia dapat hidayah, dia dapat taufik, mendapat pahala yang besar dari Allah. Dari situlah kemudian segala sesuatu, dari mulai baliknya sampai umur 40 tidak usah diqadha. Semuanya sudah selesai dengan masuknya dia ke dalam agama Islam itu. Kemudian lagi yang ketiga syaratnya zakat, wa an yakuna ma yukhrijuhu fadilan an mu'natihi wa mu'nati man alaihi mu'natuhu lailatal id wa yaumahu. Wa andasti thawbin taliqu bihi wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Syarat kemudian yang ketiga, sehendaknya sesuatu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya, contohnya adalah beras sebagai makanan pokok ini, merupakan fadilan, kelebihan dari yang dia makan pada malam hari raya dan siangnya, juga merupakan kelebihan dari yang dimakan, dikonsumsi oleh istri, putra-putrinya, dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Mungkin tiang sepuh yang dia tanggung nafkahnya, itu semuanya lebih kelebihan dari itu semuanya. Maka kalau ada lebihnya, maka kemudian dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau kemudian pas-pasan hadirin malam itu, memang tidak ada yang kemudian bisa, tidak ada kelebihan, dana pun juga tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang layak untuk dijual hadirin, ya sudah, berarti dalam fikih dia kelompok mu'sir, orang yang kesulitan mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah tidak wajib bagi orang yang seperti ini. Selanjutnya juga di sini dikatakan
masih termasuk kelebihan dari pakaian yang layak dia pakai. Ada beberapa pakaian yang kemudian dia pakai secara layak, ya, itu masih ditoleransi, tidak harus kemudian dijual. Tapi layaknya dia pakai pakaiannya adalah beberapa helai pakaian, ya, beberapa sarung sudah cukup. Tapi sarungnya kata BHS tadi, wah numpuk, lho tidak tadi. Kalau lebih banyak yang demikian itu, kalau lebih daripada yang dibutuhkan, ya untuk kemudian bisa melaksanakan zakat fitrah. Itu. Kemudian lagi wamaskanin, ada tempat tinggal. Jadi kemudian nggak boleh kita menyatakan, orang ini omai gede, magrong-magrong kok gak zakat fitrah. Mungkin besar rumahnya tok, tapi memang pas orangnya nggak punya diri. Nah, rumah besar itu kan belum tentu itu merupakan dia beli. Mungkin warisan, mungkin dia disuruh menempati di situ aja, izin tinggal tapi tidak memiliki rumah, kan segala kemungkinan bisa diri. Makanya kalau ada tempat yang kemudian ditempati mungkin besar, wajar yang demikian. Kalau orangnya kemudian nggak mampu zakat, ya wajar yang demikian itu. Kemudian lagi sampai wakhadimin yahtaju ilaihi, pembantu yang memang dibutuhkan. Orang ini memang karena kerjanya butuh pembantu, butuh karyawan. Di dalam proses pekerjaan industri yang mungkin di rumahnya itu butuh karyawan. Itu tidak langsung stempelnya, wong sugih gak perlu zakat. Belum tentu. Bisa jadi kan dengan kerjanya memang butuh karyawan, ya penghasilannya memang pas-pasan. Kita kan tidak tahu. Ya, tetapi kalau memang lebih dari yang kita sebutkan tadi, diwajibkan baginya untuk membayar dan melaksanakan zakat fitrah. Wa tajibu amman fi nafaqatihi minal muslimin, dan zakat fitrah itu juga harus dikeluarkan. Yang pertama untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya sudah mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama dirinya sendiri. Setelah itu yang kedua siapa? Pokoknya yang kedua dan selanjutnya orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh suami, oleh ayah, atau oleh siapa yang menanggung nafkahnya ini. Kemudian dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ini dikatakan, kalau begitu setelah dia mengeluarkan masih ada kelebihan, siapa lagi? Yang pertama min zaujatin, yang dikeluarkan yang kedua adalah istrinya, untuk istrinya. Setelah untuk istrinya kok masih ada kelebihan, awwalatin, wawalatin, yaitu siapa? Anaknya. Malahan dalam Anwarul Masalib dikatakan waladin shaghir, anaknya yang kecil atau yang paling kecil adalah yang dia masih belum bisa mencari nafkah sendiri. Setelah istrinya diutamakan anak-anaknya yang kecil. Nah, setelah anak-anaknya terpenuhi, kok masih ada kelebihannya? Wawalidin, orang tuanya, ayahnya, ibunya yang dia tanggung nafkahnya. Setelah itu baru nanti anaknya yang paling besar yang belum bekerja, dan kemudian kalau ada pembantu yang dia bantu biasa nafkahnya, termasuk yang juga masuk di situ. Di situ yang kemudian dia harus melaksanakan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya zakat fitrah kemudian yang kita keluarkan ini berapa? Wal wajibu so'un, kewajiban melaksanakan zakat fitrah ini adalah 1 sok. 1 sok itu adalah takaran hadirin, yang wujudnya kalau di kita ini mungkin omplongan, batoan, itu ada, jadi bentuknya seperti literan begitu, ada tempatnya, tidak berupa kilo hadirin, tidak berupa gram-graman. Nah, ketika dikonversi, ketika diubah 1 sok itu kemudian dengan hitungan kilo, itu akhirnya ada beberapa hitungan yang berbeda. Bisa jadi tergantung apa yang masuk pada sok yang digunakan waktu itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung yang masuk. Bisa jadi antara gandum
tepung, kemudian lagi kurma, itu jagung, mungkin beda ketika ditimbang dalam bentuk timbangan. Walhasil ulama mengatakan satu sok itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya sama dengan 6 on. Dalam kitab Tadhib itu satu mud itu sama dengan 6 ons, sehingga kalau kemudian dikalikan 4, 2,4 kilogram. Jadi 24 on atau kemudian 2,4 kilo dibulatkan menjadi 2,5 kilo, dan itu ada dalam kitab Tadhib tentang zakat fitrah, dan juga ada dalam kitab Mukhtasar Tasydidil Bunyan, itu juga hitungannya 2,5 kilo. Tetapi kemudian menurut ulama kita, Mbah Kiai Maksum bin Ali, ya, Jombang, itu dalam kitabnya Fathul Qadir, hitungannya itu kalau beras putih, katanya beliau, itu hitungannya adalah 2,702 kilogram. 2,702 kilogram. Ya, hampir 3 kilo kurang 1/4. Nah, mana yang hitungan yang benar ini? Semuanya ada dasarnya, hadirin. Tetapi lil ihtiyat, untuk kehati-hatian kita, kalau kita mengeluarkan, maka kita pilih yang lebih banyak. Kita keluarkan 3 kilo kurang 1/4, atau kita paskan 3 kilo, lebihnya sedekah itu. Dan ini yang lebih hati-hati, hadirin. Jadi ada hitungan 2,4, 2,5, 2,702 kilogram. Tetapi untuk kehati-hatian kita mengambil yang lebih banyak dengan tujuan andai kata lebih itu sedekah kita. Itu. Ini yang lebih arif adalah seperti itu. Selanjutnya, yang digunakan untuk kemudian zakat itu, ya, tentunya adalah salimun minal aibin min ghalibi qutil baladi, makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau makanan pokoknya adalah beras seperti kita, maka ya dia mengeluarkan beras, sebab itu yang kanggo, yang bisa digunakan oleh mustahik, yang digunakan oleh orang menerima, yang langsung bisa dikonsumsi. Tujuannya adalah itu. Sebab salah satu tujuan zakat fitrah, di samping tuhratan lisoim, kata hadis Nabi, membersihkan bagi orang yang berpuasa. Mungkin kita mengucap yang kurang tepat, mungkin ada caci maki, ada hal yang kurang tepat, ya, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Dan juga tujuan hikmahnya zakat fitrah ini tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang fakir miskin yang kita beri. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang perlu diperhatikan ya tentunya orang yang kita beri. Soal kita mungkin makanannya tidak itu, ya, artinya pas tidak beras mungkin kita, tapi yang kita berikan itu, maka hendaknya disesuaikan di mana kita mengeluarkan. Kalau toh kemudian beras yang kita keluarkan dan itu sama dengan yang kita makan, maka diusahakan berasnya itu sesuai dengan yang biasa kita makan atau yang lebih baik itu. Jangan kemudian kita biasanya, ya, kalau makan berasnya beras pengawan, beras yang mahal, cap piala. Kemudian, ya, ketika kita zakat, ya, yang kita gunakan zakat beras jatah, hadirin. Jadi 2 kilo itu beras, 1/2 kilo kerikil. Ya, kadang-kadang ada tambahan macam-macam. Hal yang demikian ini mboten sah. Harus bebas dari aib, bebas dari kekurangan. Itu berkaitan dengan apa yang kita keluarkan. Dan kemudian yang kita keluarkan ini, ya, di sini disebutkan wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu.
andai kata orang yang kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu, ya, dia kepinginnya mengeluarkan 3 kilo atau tadi 2,5 kilo, tapi yang ada cuma 1,5 kilo. Tapi ini memang kelebihan dari yang dia makan, dimakan oleh istrinya, maka berapapun yang kita berikan itu sudah harus kita keluarkan. Loh, kan nggak utuh, Ustaz. Nggak utuh pun kalau kemudian lebih, berarti ada fadilan, ada lebihnya. Kalau tidak utuh tapi itu merupakan fadilan, kelebihan, katakan cuma 1,5 kilo, dan itu memang lebih dari yang kita makan, dimakan oleh istri kita dan anak-anak kita dan orang yang ditanggung nafkahnya, seberapapun kita keluarkan yang demikian itu untuk membersihkan puasa kita. Bukan berarti kalau sudah tidak pas 2,5 kilo ya gak zakat, enggak, hadirin. Kalau masih ada kelebihan berapapun, memang lebih daripada apa yang bisa kita sudah dikonsumsi itu tetap dikeluarkan. Dan akhir dari apa yang bisa kami sampaikan ini, zakat fitrah itu dikeluarkan ada 5 waktunya mengeluarkan zakat fitrah. 1, waktu jawas boleh. Waktu jawas, waktu boleh mengeluarkan ini ketika di dalam bulan Ramadan. Pokoknya sudah Ramadan, tanggal berapapun saja di dalam bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya sudah jawas, boleh dan sah zakat fitrah kita. Yang kedua, ya, ada yang dinamakan waktu wajib zakat fitrah, yaitu malam hari raya. Ketika orang itu berada pada malam itu dan dia memang mendapati 2 waktu yang saya ceritakan tadi, maka baginya adalah wajib membayar, melaksanakan zakat fitrah. Ini waktu wujub, waktu wajib. Ada lagi waktu afdal, waktu yang paling utama. Ini digunakan untuk apa itu? Ya, bisa jadi adalah secara pribadi. Kalau panitia zakat mungkin waktunya terlalu sempit. Waktu yang membayar zakat setelah melaksanakan sholat subuh, tapi sebelum melaksanakan Idul Fitri, itu waktu afdalnya. Sedangkan yang keempat, waktu makruh, zakatnya sah tapi dianggap sedekah biasa. Itu ketika orang itu membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Dan ada waktu yang mengkhawatirkan, waktu haram. Haram untuk melaksanakan zakat fitrah ketika sudah masuk malam kedua bulan Syawal. Ini kalau membayar zakat sah karena itu qadha, tapi dihukumi haram kalau kemudian tidak ada uzur. Ini hadirin yang perlu diketahui berkaitan dengan zakat fitrah. Dan yang paling akhir, zakat fitrah itu dibagikan kepada al-asnafus tsamaniyah, 8 golongan, sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah 60 ayat yang ke-60. Yang pasti yang biasanya kita memberikan zakat itu adalah yang pasti kepada kelompok al-fuqara, para fakir ini. Yang dimaksud fakir itu, ya, adalah seseorang yang ketika dia bekerja sehari-hari, yang dia hasilkan itu di bawah ukuran separuh. Kalau butuhnya 20.000, dia nggak pernah dapat separuhnya, dapatnya 1.199 lu kan belum separuh ada ini. Ya, belum separuhnya ini, 1.000 lah katakannya. Makanya dia termasuk kelompok fakir. Kerja ini sakjane pun ngotot tadi, tapi oleh iku. Jadi yang dalam rumah tangga mesti torok terus yang demikian ini. Lah ini kelompok fuqara. Yang kedua wal masakin, masakini, ya. Bukan masa lalu, ya, masakin ini. Nah, miskin ini, orang ini ketika bekerja keseharian, dia mendapatkan nafkah di atas separuh, tapi nggak pernah pas kebutuhan kesehariannya.
butuhnya itu 20.000, tapi di bawah, di atasnya separuh, tapi gak pas. 15, 16, kadang-kadang 17.500. Ya, sing 500 duwe cilik ilang meneh lah, Den. Ya, akhirnya mek 17.000. Nah, jadi gak pernah utuh yang demikian ini, hadirin. Ini masakin. Kemudian wal gharimun, di kitab ini disebutkan adalah wal gharim. Gharim itu orang yang terbelit hutang, tetapi hutangnya untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang mubah. Karena digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga, akhirnya dia ngutang. Sampai ngutang-ngutang itu terbelit hutang. Lah ini gharim, hadirin. Nah, itu boleh diberi zakat fitrah. Kemudian di sini adalah wa abna'us sabil, masih dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Wa abna'us sabil, anak-anak yang dimaksud dengan abna'us sabil ini al-musafirun, orang-orang yang musafir, orang-orang yang bepergian jauh untuk sesuatu safar perjalanan yang mubah, bukan maksiat. Dia mau pulang ke rumahnya kehabisan bekal dan memang butuh. Kalau dia ngaku seperti itu dan memang dia yang seperti itu, ya kalau sudah pengakuannya dan kita memang ada, boleh kita beri. Itu yang memang membutuhkan. Kemudian lagi wal amiluna, ya wal amiluna 'alaiha, orang-orang yang disebut amil. Nanti yang terakhir aja masalah amil. Kemudian wal muallafatu qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yang baru masuk Islam, du'afa uniyah fil Islam. Niatnya masih lemah ketika masuk Islam, perlu dikuati, perlu diperhatikan. Orang yang demikian perlu dibantu dengan zakat. Atau orang yang sudah mulia, baru masuk Islam, tapi mulia di tengah-tengah masyarakat. Orang ini kalau kita beri zakat, kita perhatikan, dia akan banyak menarik orang lain untuk kemudian bisa masuk Islam. Orang yang syarif, orang yang mulia semacam ini pun boleh diberi zakat dengan tujuan yang seperti itu. Dan kemudian wa fi sabilillah, itu kalau di dalam mazhab Syafi'i maknanya adalah al-ghuzatu dzukurul mutatawwi'un, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengangkat senjata, yang sukarelawan, yang tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi sabilillah maknanya adalah pejuang yang mengangkat senjata. Dan kemudian wal mukatabuna kitabatan sahihatan, yang terakhir adalah berkaitan dengan orang budak yang kemudian dia kepingin membebaskan diri, namanya budak mukatab. Dia sudah berjanji dengan tuannya sekian tahun akan melunasi, maka kita bantu supaya budak ini bisa segera bebas. Dan yang terakhir tadi masalah amil, ini juga diberi, tetapi sesuai dengan cara kerja setiap hari. Umumnya dibayar berapa? Orang kerja setiap hari, itulah gajinya amil itu dari zakat. Tetapi sekali lagi, amil itu kalau bahasa kitab manista'malahul imam, ya, amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Tetapi kalau ngangkat dewi, ya, alias itu bukan amil, namanya panitia zakat. Nah, kalau panitia zakat itu bukan amil, karena bukan amil tidak masuk 8 golongan. Lah terus apa statusnya? Dalam fikih statusnya wakil, hadirin. Dia menjadi wakil atau fasilitator yang kemudian menjadi pemudah antara muzaki ke mustahik. Itu. Nah, fungsinya wakil ini ya kemudian dia harus mentasarrufkan zakat itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan muzaki. Pak, niki zakat fitrah kula jenengan suka akan sudah saya niati. Lah ini maka harus benar-benar dan kemudian panitia ini karena bukan amil tidak boleh mengambil bagian daripada bagian zakat fitrah.
Ini yang harus diperhatikan. Jadi nggak boleh di antara panitia itu kemudian ketika dia sudah harta zakat terkumpul zakat fitrah, cukup 10 kilo, tukokno kopi, masa nggak ngopi mboten asal hadirin. Itu karena belum sampai kepada mustahik, wakalahnya belum selesai, kok kemudian tidak, berarti khianat yang demikian itu. Karena wakil itu harus sesuai dengan tasarrufnya, dengan apa yang dia wakili. Nah terus cara kerja supaya kita ini bisa bergerak yang namanya panitia. Caranya kan banyak hadirin, tanpa harus mengambil barang zakat. Di samping barang zakat yang sudah terkumpul, kita keluarkan bentuk sedekah dan kemaslahatan untuk panitia. Jadi minta kepada agniya, mungkin orang-orang kaya di sekitar, yang tujuannya di situ memang untuk pelaksanaan panitia ini. Sehingga kalau sudah jelas permintaan sedekahnya untuk itu, mau beli kresek, tumbas konsumsi, untuk minum dan sebagainya, diambilkan dari sedekah biasa yang memang diminta untuk itu, kerjanya mboten masalah. Tapi kalau barang zakat, jangan hadirin. Jadi ini belum sampai kepada mustahik, wis dijupuk, mboten ansal. Apalagi yang ada praktek yang juga tidak benar, ada beras, ya, orangnya datang bawa uang. Karena dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah pakai uang, pakai qimah pakai uang, itu tidak sah. Nah, kemudian, Pak, saya beli beras. Oh ya, beras saman biasanya ini, ya. Sudah dibeli, akhirnya ditaruh, uangnya ditaruh. Datang orang yang kedua, berasi sik pancet hadirin. Yang ketiga ya berasi kuai pancet. Loh ini kan sudah terbeli oleh orang pertama. Itu berarti haknya orang pertama harus ditaruh sini. Kalau kemudian dijual lagi, berarti dia menjual bukan miliknya. Ini bermasalah hadirin. Ya, lah ya apa? Disediakan beras khusus yang kemudian panitia menjual, kemudian ditaruh di sini. Itulah sekitar ini masalah zakat memang panjang hadirin, memang tidak selesai di pagi hari ini, tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan di Madinah FM hari Selasa. Itu kita yang akhir daripada Selasa akhir sebelum hari raya, kita bahas khusus tentang zakat fitrah. Demikian. Bisa jadi masih ada yang kurang paham. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya tulis. Saya akan carikan dalilnya, keterangannya, kita jawab pada kesempatan di Madinah FM. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyampaian dari beliau. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah yang menerima. Insya Allah di kampung saya yang fakir itu 50%. Sedangkan kalau misalnya saya jadi wakil zakat atau penyalur, saya pernah mendengar kalau yang wajib menerima itu yang beragama Islam, yang kedua itu sholat. Sedangkan yang fakir di kampung saya itu 50%, yang sholat cuma 20%. Itu gimana caranya untuk menyerahkannya ke fakir dan yang enggak sholat? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz, langsung dijawab. Oh, langsung jawab ya. Baik, untuk melengkapi apa yang bisa kami sampaikan, antara muzaki dan mustahik memang sama hadirin. Mustahiknya itu yang diberi zakat memang juga harus muslimah. Harus orang yang Islam, itu syarat. Kalau zakat kemudian sampai kepada yang bukan Islam, maka yang berzakat dianggap tidak sah. Kalau itu kemudian wakil menyampaikan bukan pada mustahiknya, ganti mustahiknya nanti, maka harus ekstra hati-hati.
Katakan fakirnya sudah ketahuan muslim. Permasalahan kedua yang ditanyakan beliau, penanya pertama, tentang sholat dan tidak sholat. Hadirin, Imam Nawawi ya, baik di dalam yang dikutip dalam kitab I'anat Talibin atau yang disampaikan beliau sendiri dalam fatwanya, Fatwa Al-Mansyurah, beliau menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu dianggap orang yang safih, termasuk mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang tidak boleh menggunakan harta atau menerima harta. Dianggap kados tiang dereng balik, hadirin, orang yang tidak sholat. Ya sebenarnya kasihan, orang belum sholat itu dianggap nggak balik gitu. Ya ini. Nah, kalau dia dianggap orang yang dianggap belum balik begini, itu tidak boleh diberikan harta, itu tidak boleh. Syaratnya harta diberikan orangnya sudah balik. Maka yatim itu tidak harus miskin. Bisa jadi yatim ini kaya, tapi hartanya masih di bawah perwalian kakeknya, pamannya dan sebagainya. Begitu dia sudah balik, yatimnya hilang, sudah nggak yatim lagi. Seket sih ngaku yatim. Nah ini sudah selesai, hartanya diberikan pada apa itu orang ini yang sudah hilang keyatimannya karena sudah dianggap balik. Umur swidak yatim kabeh ini umur swidak ini kemudian. Nah itu. Nah berkaitan dengan itu memang begitu adik. Sehingga memang idealnya zakat itu ya diberikan kepada muslim dan orang yang sholat. Lah terus 30% ya, yang sholat 20%, yang 30% ini nggak sholat, lah gimana? Apa gak dikei zakat? Hadirin, caranya kata Imam Nawawi, kalau dia nggak sholat, berarti dia belum balik, dicari walinya siapa. Kalau dia adalah orang yang sudah ditanggung nafkahnya, ya sepuh tapi nggak sholat, siapa yang menanggung dia? Anaknya, ya dikekno anake, diberikan walinya. Mas, iki wae bapak sampean. Ya ngoten mawon, gak usah tambahi bapak sampean sing gak salat iki lho Mas. Ya, mboten usah ditambah ngoten hadirin. Menyakitkan ini. Jadi Mas ini untuk bapak sampean ngapunten. Lho kok ten kula? Nggih, harusnya ten bapak. Lah, mboten salat dados dateng jenengan mawon yang demikian. Jadi kalau di kitab itu diberikan kepada walinya. Sehingga ada sebagian kiai, sebagian ulama mengatakan sholat ini memang sesuatu yang penting jadi syarat. Ya, itu. Karena orang yang tidak sholat itu memang tidak dianggap balik, hadirin. Dan orang tidak balik tidak boleh menggunakan harta seenaknya. Maka diberikan kepada walinya, orang yang mengurusnya. Nah, ketika sulitnya orangnya tengah-tengah, gak tuwek gak enom, tengah-tengah, ketika dia itu masih kuat, golek wali ini angel ini. Siapa yang menanggung? Gak ada yang menanggung, malah dia menanggung banyak orang. Niki yang kesulitan hadirin kita. Nah ini yang saya sendiri masih mencari solusinya. Kalau kemudian orang ini kemudian tidak sholat dan memang dicari walinya, kita agak kesulitan yang menanggung dia. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau tidak dia, walinya. Ya, jadi yang menanggung nafkahnya siapa? Untuk yang tidak sholat. Moga-moga yang kita beri memang ahli sholat hadirin, supaya kita tidak sudah selesai yang demikian ini. Monggo yang kedua. Ini menyangkut panitia zakat fitrah. Yang mana pada umumnya panitia zakat fitrah itu menyediakan beras untuk dijual pada para muzaki. Dan beras itu pada umumnya dipasok oleh para pedagang beras karena jumlahnya cukup besar. Harga standar beras pada saat ini sekitar 9.000 dan yang tertinggi adalah 10.000. Kemudian oleh panitia zakat fitrah dari yang 9.000 itu digenapkan menjadi 10.000. Nah, muzaki pada umumnya tidak akan tanya berapa harga beras ini, enggak. Tapi harga yang sudah dipatok oleh panitia itu langsung dibayar. Umpamanya dari 10, 2,5 kilo 25.000. Nah, ada beberapa panitia yang melihat
muzaki yang punya kemampuan itu biasanya ditawari beras yang lebih baik. Nah, yang lebih baik itu diambilkan beras yang 10.000, tapi kemudian oleh panitia dijadikan harga 12.000 umpamanya atau lebih. Dari kelebihan harga ini mungkin bisa dikhawatirkan bisa ada kesepakatan dengan pedagang berasnya, yang mana keuntungannya mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang per orang yang duduk di kepanitiaan itu, ataupun kelebihan harganya diberikan kepada lembaga panitia zakat fitrah ini. Dari kelebihan harga ini pada umumnya bisa dikatakan dalam bahasa awamnya manipulasi harga. 9 menjadi 10, 10 menjadi 12. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa diperkenankan? Demikian Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan yang mensikapi manipulasi, salah satu bagian daripada KPK ini. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, bisa jadi ada itu, ada kejadian itu. Gini, kalau begitu itu tinjauannya berkaitan dengan Pak, jual beli. Nah, antara al-ba'i penjual dan al-mushtari pembeli, kalau syarat barang yang dijual belikan itu sudah sesuai dengan syarat yang sudah sesuai dengan fikih, kalau beras saya kira sudah itu miliknya sendiri atau milik orang lain yang dia mendapatkan amanat untuk wakil untuk menjualkan dan sebagainya, katakan sudah. Soal harga itu bahasanya bukan bahas jadi jual beli. Kalau kemudian harganya sudah memang sepakat, mungkin agak mahal sedikit, tapi muzaki mboten masalah, nggak ada masalah. Loh, roro sewu loh. Tan mriko 10, mboten niki lara sewu jenengan purun. Yang 2000 nanti untuk aktivitasnya panitia. Kok mau? Ya sudah, yang demikian itu. Berarti begitu itu boleh. Nah, kalau kemudian ngomongnya untuk panitia kemudian digunakan sendiri, khianatnya panitia di situ. Bukan soal jual belinya tidak sah, jual belinya sudah sah, hanya khianatnya panitia tadi. Tetapi kalau kemudian muzaki dan orang yang muzaki tidak harus beli di situ, tidak sama nek kepengin zakat kudu ini, sama gak tuku ini gak sah zakat sampean. Gak boleh ada ini. Jual beli begitu sudah ada ancaman, itu ada mukroh, jual belinya gak sah. Jadi ya kalau sampean beli di sini regane sak menten. Lek sampean di sana nggih monggo, terserah sampean yang anu. Mboten pun kula, lah kok lebih mahal sedikit. Nggih, ada kelebihannya sesuai niku catatane kita gunakan untuk aktivitas kita ini, segalanya untuk panitia. Oh nggih, kula langsung bayar. Dia tahu hadirin yang demikian. Selesai. Berarti jual beli beras tadi hukumnya sah. Kalau sah itu berasnya muzaki. Kalau sudah jadi berasnya muzaki, diberikan oleh muzaki dengan niatan mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya sah. Setelah itu uang tadi kok tidak digunakan semestinya, di luar daripada kesepakatan, yaitu khianatnya panitia perpanitia, tidak masuk proses zakat ini. Soal dosa ya mesti dosa karena khianat, tidak sesuai yang diucapkan. Kalau panjenengan tanya ngoten niku sah mboten sah jual beli? Sah. Tetapi hal yang demikian itu tidak mengikat, artinya muzaki nggak harus beli di situ, beli dimanapun boleh. Kalau dia sudah tahu, loh kok lebih mahal? Ya, ini kita lebihkan untuk kegiatan ini. Kok dia mau? Ya sudah diri. Ya, kalau dia mau, mboten napa-napa yang demikian itu. Hanya bahasa tasawufnya Imam Abu Hanifah, kata guru kita sholat itu, wong kula njukuk badhe aja akeh-akeh. Kalau toh cukup badhe akeh-akeh dengan tujuan dan diberitahukan, mau, nggih, tidak ada masalah. Ya, kan ada juga barang yang kelihatan kita sepele hadirin, tapi dibeli dengan mahal. Lah orangnya mau nggak apa-apa. Saya pernah mendapati teman yang jualan barang antik, sadean klompen hadirin. Lho klompen ini regane 600.000. Lho klompen lho.
ini kelompen miliknya Raden Ayu sapa ngoten ya, yang ada di Jogja. Ada pembelinya, sudah ada. Wong dilebokno kaca itu, ya ada tempatnya. Loh, kalau memang mau, ya nggak apa-apa yang demikian itu. Kembali kepada kemauan. Tapi diberitahukan yang dulu. Ingatan Mas, memang nggak sama dengan yang sana, tapi tujuannya kita gitu. Itu untuk meninggalkan menghilangkan tuhmah, dugaan yang jelek. Jadi jangan sampai penjual panitia larangan cocok kayak dewi. Enggak Mas, ini memang kita lebihkan, itu catatannya supaya kelebihannya, keuntungannya kita gunakan aktivitas panitia itu. Boleh Pak, gitu. Ya, ngoten nggih. Mungkin satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai puasa, bahwa seseorang Islam itu kalau tidak puasa, tidak sembahyang tarawih, tidak sembahyang wajib, itu apakah wajib zakat? Iya. Yang kedua, sebagai panitia itu kalau menerima uang zakat mal itu boleh apa tidak? Sudah, sekian, terima kasih. Yang kedua diulangi. Sebagai panitia itu kalau mendapatkan uang zakat mal itu boleh apa tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau bertanya, dia tidak puasa, dia tidak sholat tarawih, dia tidak sholat witir. Lalapo, kon ku bulan Ramadan gak lapo-lapo itu lapo. Ini, tapi gak apa-apa lah ini. Ya bisa jadi ada orang yang semikian itu kelompok kalau ahli mokong ngeten ki mungkin bisa jadi ada. Tapi mungkin ya bisa jadi ada. Kita dapati orang ini, tapi kemudian dia mengeluarkan zakat. Atau pertanyaannya, apakah dia tetap zakat? Jawabannya ya. Ketika syarat-syarat terpenuhi. Jadi fikih niku hadirin, fikih niku hitam putih hadirin. Begitu syarat-syaratnya sudah terpenuhi, iya. Tetapi dia nggak sholat Ustaz. Tetapi kemudian dia tidak puasa, dia tidak sholat tarawih, dia nggak ngimami, dia tidak jadi Bilal. Ya, yang demikian, apakah dia tetap zakat? Jawabannya ketika syarat-syarat terpenuhi dan dia orang Muslim, semua syarat sudah terpenuhi, wajib baginya untuk zakat fitrah. Karena satu dari beberapa hikmah zakat itu untuk mensucikan kita, puasa kula panjenengan, yang ketika puasa mungkin rafat, mengucap kotor, ya laib, bermain yang tidak ada faedahnya, sehingga ganjaran poso kurang. Lah itu perlu zakat. Lho iki ono apa itu? Maksudnya sik poso iku sik perlu dizakati. Opone sing gak poso dene. Tambah nemen saja ini perlu dizakati. Harusnya begitu. Ya. Loh, tapi apakah zakatnya sah? Loh, kalau sudah sesuai dengan syarat fikih, ya syarat sah itu. Apakah diterima? Kalau diterima itu bagiannya Gusti Allah. Yang penting bahasa makhluk adalah nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita ini adalah menghukum yang dohir. Begitu dia ada pada malam riyaya, hidup, kemudian dia seorang muslim, ya tentunya wajib zakat. Wajib zakat fitrah ini, sekalipun dia kelompok orang yang fasik, tetapi tetap muslim, ya dia tetap zakat fitrah. Lapa hal-hal yang demikian tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan kabair dosa gede, ninggal sholat, ya, kemudian gak poso Ramadan, niki minal kabair, gede-gede dosa. Tetapi yang demikian ini belum mengeluarkan dia dari keislaman, dengan catatan dia masih mengakui wajibnya sholat, wajibnya puasa. Lah kok gak ngelakoni? Jawabannya satu, MALAS, malas. Lah kalau jawabannya itu, ya tetap Islam tapi fasik. Kecuali kelompok Mu'tazilah orang yang melakukan kabirah dosa gede, vonisnya langsung murtad. Kalau kita selama masih kemudian dia meninggalkan sholat,
ya puasa dan sebagainya, masih Islam sekalipun kelompok fasik, orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Nah, ini zakat kalau syarat-syaratnya terpenuhi ya wajib zakat itu. Kemudian yang kedua, panitia zakat. Panitia menerima zakat mal, apakah boleh? Zakat mal pun juga ada syarat siapa yang, kalau panitia secara pribadi dia memang fakir, dia memang miskin, atau satu dari asnafus samaniyah, satu dari 8 tadi, maka orang panitia yang demikian secara pribadi dia diberi, bukan sebagai panitianya, ya boleh hadirin. Panitia kemudian menerima zakat mal karena memang panitianya ya kelompok masa kini, bukan masa lalu, ya kelompok orang yang tidak punya, ya boleh diberi yang demikian. Sampun. Ya, tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, dan nanti mungkin tadi sudah disebutkan hari Selasa, Ustaz, ya, di waktu siaran di Madinah FM. Untuk besok diperhitungkan, untuk besok hari Senin tanggal 6 Agustus, insya Allah akan diasuh oleh Kiai Haji Dr. Haji Hasyim Muzadi dengan tema menjaga toleransi umat beragama. Demikianlah kuliah subuh pada pagi hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan ditutup doa oleh panjenenganipun Ustadz Dr. Andes Haji Athoillah Wijayanto. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna fahasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata-kata yang tidak pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal 'aisha 'aishul akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.